mestinya diikuti dengan begini. Dari partai itu ketika ada kebijakan begini, kan sebagai pemimpin partai mestinya atau orang partai gengsi dong kalau calonnya nggak bagus gitu ya, nggak berkualitas, mestinya harus ada rasa itu dulu gitu. Jadi rasa inilah yang harus dimotivasikan kepada partai bahwa dia akan merasa malu kalau tidak diwakili oleh wakil yang berkualitas, mestinya itu. 120 kursi di DPRD Provinsi Jawa Tengah, hanya sekitar di bawah 30% ini yang terpilih, perempuan yang terpilih menduduki sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Apa sih Bapak yang sebenarnya terjadi antara proses pencalonan dan proses pemilihan hingga penetapan calon pada saat Iya. Jadi kalau baru-baru ini dengan putusan MK terbaru itu sanksi itu kemudian ditegaskan. Jadi partai politik dalam hal ini, karena kan ini addressnya ke partai politik ya, terutama kalau itu terkait dengan soal pencalonan gitu. Itu ke partai politik, hei partai dengan kebijakan ini, putusan ini, maka 30% perempuan itu harus ada dan itu minimal. Hai teman pemilih, apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Senang sekali saya bisa kembali menjumpai teman pemilih tentunya untuk memberikan informasi terkait dengan pemilu maupun informasi penting lainnya yang pasti menarik untuk kita ikuti. Masih bersama saya Nunung di podcast KPU Jateng. Teman pemilih, pertanyaan yang sering muncul ketika seorang perempuan menduduki jabatan tertentu adalah kira-kira mampu nggak ya? Ini menjadi hal yang menarik, terutama di era demokrasi yang dimana setiap warga negara mempunyai hak yang sama, entah itu laki-laki, perempuan, mau tua, mau muda, mau yang masih usia 17 tahun atau usia yang sudah dewasa, ini mempunyai hak yang sama. Tentunya ini mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Tapi terlepas dari itu, di era demokrasi ini juga afirmasi keterwakilan perempuan juga sudah diatur di negara kita. Untuk membahas terkait dengan keterwakilan perempuan, sudah hadir di studio podcast KPU Jateng tamu-tamu yang pasti spesial yang nanti akan berbagi dengan kita. Langsung saja kita sapa beliau. Yang pertama adalah Profesor Dr. Trimarheni Pujiastuti M.Hum yang merupakan akademisi dari Universitas Negeri Semarang. Prof, apa kabar? Alhamdulillah. Terima kasih sudah sama-sama berkenan hadir kembali. Kemudian tamu saya yang kedua adalah Bapak Muslim Aisyah, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Tengah. Bapak, apa kabar? Baik, Bu. Terima kasih. Bapak biasanya manggil saya Mbak. Ini pengaruh Bu Prof ini. Nyoba lo ya tadi ya. Betul. Seperti biasa saja. Oke, Mbak. Saya lebih meskipun perempuan dengan usia tertentu ada panggilan tertentu ya, Prof ya. Terima kasih. Ini tamu-tamu spesial yang akan membahas kayaknya hal yang berat, tapi kita tidak akan menjadikannya berat karena ini sebagai bekal untuk teman-teman pemilih menghadapi perjalanan demokrasi di Indonesia yang cukup panjang dengan sejarahnya yang sangat panjang juga. Saya ke Prof. Marhen dulu. Prof. Marhen, kalau dilihat dari daftar pemilih tetap di 2024, di pemilu 2024 ini, di data saya terdapat 28.427.616 pemilih yang perempuan. Iya, ini kalau dalam perhitungan KPU lebih dari 50%, meskipun Ini tidak jauh, tidak jauh dari pemilih laki-lakinya. Seberapa strategis posisi perempuan dalam demokrasi kita saat ini, Prof? Oke, kalau kita bicara demokrasi kan itu terlalu gede ya, tapi dalam pemilihan dulu nih. Kalau dari segi suara, jelas ini sangat strategis karena bisa menjadi pendulang suara gitu. Nah,
yang kita harapkan sebetulnya tidak hanya sebagai pendulang suaranya gitu, tapi bagaimana perempuan yang sangat potensial itu juga bisa mempengaruhi atau berperan aktif dalam demokrasi di Indonesia, mestinya begitu. Iya. Jadi itu sangat sangat strategis mestinya, tidak hanya dari segi jumlah. Alangkah baiknya kalau dari segi peran, dari segi pemahaman itu tentang demokrasi itu menjadi potensi yang luar biasa. Ya. Kalau menurut saya loh ya itu. Iya, memang nggak hanya, memang kita berharap juga teman-teman pemilih, khususnya ini kan banyak teman-teman pemilih yang masih muda, yang mungkin masih sekolah juga betul. punya pemahaman terhadap demokrasi itu sendiri yang harapannya bisa mewakili perempuan-perempuan gitu. Ya kan, Prof. Kalau terkait dengan afirmasi 30% keterwakilan perempuan nih, Prof. Sudah diatur juga dan muncul ini dan baru ya berarti ya, ada lagi gitu, karena dulu kan pernah ada nih afirmasi dan dihapus. Betul ya Pak ya, sudah bisa dilaksanakan. Persen kan itu ada dulu kan. Mungkin penerapannya yang kemudian ini ditegaskan lagi harus terpenuhi, dan kemudian membuat sanksi kalau seandainya nggak dapur. Ini selama ini kan dianggapnya hanya untuk memenuhi persyaratan administratif saja nih, Prof. Bagaimana ini pandangan Prof Marhen? Apakah menurut ini masih relate untuk diterapkan dan diperlukan oleh Indonesia saat ini? Kalau dari segi affirmative action ini masih sangat penting. Karena begini, perempuan itu kan kalau mau masuk ke dunia politik kan merasa bukan dunia saya gitu, apalagi kalau sendirian nggak akan berani gitu ya. Jadi dia pengennya itu ada temennya dulu gitu. Sebetulnya affirmative action ini kan memandang dari jumlahnya dulu. Karena untuk memenuhi itu, karena perempuan itu berani bicara ketika dia punya teman. Karena perempuan itu punya hidden transcript tadi. Jadi perempuan itu punya hidden transcript. Dia akan berani bicara kalau dia ada temannya, merasa senasib sepenanggungan, merasa sebangsa dan setanah air, baru dia berani ngomong. Kalau enggak, dia ngerti pun dia diam. Itu sudah menjadi hidden transcriptnya perempuan itu begitu. Nah, melihat situasi seperti itu, sebetulnya 30% dari segi jumlah itu bisa menolong dulu di situ affirmative action gitu, agar terpenuhi dulu. Ketika sudah terpenuhi, mereka ngerumpi bareng di situ, berani ngomong, mestinya kan begitu ini harapannya, harapannya kan begitu. Nah, jadi kalau menurut saya dibilang itu masih relevan, masih penting, ya masih penting gitu. Karena toh selama ini nyatanya nggak terpenuhi kan ya? Iya. Nggak terpenuhi kan itu selama ini? Hasilnya kan nggak terpenuhi, tapi ketika pencalonan itu ada. Tapi ketika sudah jadi ternyata sampai sekarang partai manapun nggak terpenuhi gitu. Nah, dan ketika itu nggak terpenuhi ya tadi jumlahnya masih sedikit. Jumlah banyak aja kadang-kadang dia nggak berani ngomong, apalagi sedikit gitu. Nah, jadi dari affirmative action ini kalau dari segi jumlah sih masih diperlukan ya itu kebijakan itu. Dan saya setuju dan senang ketika harus ada sanksinya itu, karena dulu nggak ada sanksinya. Dulu kan nggak pakai sanksi. 2019 tuh ada sanksinya ya, jadi tapi nggak terpenuhi juga kan? Terpenuhi itu. Jadi ada beberapa kejadian yang kalau nggak terpenuhi 30% minimal ya, itu akhirnya di dapil tersebut nggak ikut pemilu. Jadi suaranya nggak dihitung, perolehan suaranya itu, sehingga dia kena sanksi atas ketidakterpenuhan 30%. Nah, yang penting itu, yang penting kebijakan itu. 2024 kemarin itu diumumin gitu ya. Jadi dapil ini itu persentase perempuannya kurang dari 30% gitu misalnya. Itu kemarin begitu. Nah, yang baru-baru ini dengan putusan MK terbaru itu sanksi itu kemudian ditegaskan. Jadi partai politik dalam hal ini, karena kan ini addressnya ke partai politik ya, terutama kalau itu terkait dengan soal pencalonan gitu. Itu ke partai politik, hei partai, dengan kebijakan ini, putusan ini, maka 30% perempuan itu harus ada, dan itu minimal. Jadi kalau ukurannya sampai teknis sekalipun, misalnya kalau dapil itu diusulkan cuman satu calon, ya satu itu harus perempuan. Nah, kira-kira gitu. Kalau dia laki-laki berarti dia nggak memenuhi syarat. Kalau ada gitu. Harus itu berarti kan tidak bisa ditawar ya mestinya ya. Harusnya Iya, konteksnya sekarang menjadi seperti itu karena ada punishment-nya itu kalau nggak terpenuhinya itu. Jadi 30 itu ukurannya itu
minimal. Jadi kalau lebih itu berarti melampaui. Nah, minimal itu ya berarti tadi itu 30% itu harus terpenuhi kira-kira gitu. Tapi ini sebagai akademisi memandang ini juga sudah cukup memberikan ruang bagi perempuan nggak sih? Kalau dari segi jumlah ya, tapi dari segi kapasitas kan kita belum tahu karena mestinya diikuti dengan begini. Dari partai itu ketika ada kebijakan begini, kan sebagai pemimpin partai mestinya atau orang partai gengsi dong kalau calonnya nggak bagus gitu ya, nggak berkualitas, mestinya harus ada rasa itu dulu gitu. Jadi rasa inilah yang harus dimotivasikan kepada partai bahwa dia akan merasa malu kalau tidak diwakili oleh wakil yang berkualitas, mestinya itu. Sehingga termasuk perempuan juga yang diusung juga yang harus berkualitas gitu. Bukan malah bangga yang sebaliknya gitu. Jadi yang penting pokoknya tenar, yang penting pokoknya terkenal, yang penting pokoknya ngetop gitu. Bukan itu gitu, tetapi partai ini harus punya rasa bahwa kalau nggak diwakili oleh wakil yang berkualitas, berintegritas, yang ini malu. Nah kalau itu pasti milihnya yang bener-bener nanti. Sementara ini menurut pandangan Profesor, apakah ini? Oh belum ya? Langsung tegas ini langsung dijawab. Langsung saya cut, belum ada rasa itu, sehingga karena belum ada rasa itu maka demokrasinya juga belum bagus juga ya, politiknya belum bagus juga. Andai kata semua partai itu berlomba-lomba punya rasa tadi, rasa harga diri bahwa kalau nggak diwakili yang berkualitas itu malu, nggak diwakili oleh perempuan yang punya kapasitas itu malu, kan mereka berlomba-lombanya ke yang bagus, berlomba-lomba yang baik, saling mengadu kebaikan gitu. Tapi kan selama ini belum. Selama ini berlomba-lombanya kan yang penting terkenal, yang penting tenar, berlomba-lombanya itu gitu. Kursi yang harus didapatkan ya. Ya itu, sehingga kan beda dengan itu gitu. Ya kualitas rasa itu dulu. Mungkin saat ini belum dipikirkan dengan matang, lebih unggul kuantitasnya dulu ya. Kalau ini terkait dengan proses secara teknis di KPU, saya akan ke Pak Muslim ini Bapak. Kalau dari data saya, di proses pencalonan sudah mencukupi memenuhi 30% keterwakilan perempuan. Rata-rata partai akan memenuhi itu karena itu bagian yang harus dia lampaui gitu ya. Kalau enggak nanti syarat pencalonan dia akan mempertaruhkan di dapil yang bersangkutan nggak ikut pemilu, rugi itu. Namun dari 120 kursi di DPRD Provinsi Jawa Tengah, hanya sekitar di bawah 30% ini yang terpilih, perempuan yang terpilih menduduki sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Apa sih Bapak yang sebenarnya terjadi antara proses pencalonan dan proses pemilihan hingga penetapan calon pada saat itu? Jadi kalau di pencalonan itu kan partai seperti terikat ya. Jadi ketentuan itu mengikat partai sehingga partai manapun ketika melakukan proses pencalonan itu 30% itu harus terpenuhi ya. Dan itu tegas gitu. Nah, apalagi ada sanksi. Jadi nanti kalau nggak sampai 30% minimal itu berarti dia harus merelakan di dapil itu nggak ikut pemilu gitu. Nah, begitu terpenuhi dia jadi calon ditetapkan oleh KPU kan kemudian proses berikutnya adalah proses yang disebut apakah perempuan ini kepilih apa enggak. Kan dalam situasi yang seperti ini gitu ya, itu kan akhirnya diserahkan sepenuhnya kepada pemilih. Jadi dalam situasi itu sepertinya ya calon laki-laki sama calon perempuan di hadapan pemilih ini bagaimana? Nah, kan situasinya kayak gitu. Kalau hari ini misalnya yang jadi legislatif itu belum mencapai 30% perempuan, itu sangat tergantung bagaimana pendekatannya. Apakah ada fakta gitu ya, bahwa yang kampanye masif itu lebih banyak laki-laki atau perempuan misalnya, yang kemudian dalam hal ini mungkin nggak kurang dibanding laki-laki misalnya, atau memang suara terbanyak ini Prof. Jadi mekanisme calon yang jadi itu kan hanya menggunakan suara terbanyak. Jadi ini yang tergantung kebijakan partai juga itu mestinya. Bukan, suara terbanyak itu artinya di ketentuan kita itu
bagi calon yang memiliki suara terbanyak, dia nggak laki-laki, nggak perempuan, ya di dapil itu dan partainya dapat kursi, maka dia yang jadi. Itu Nah, juga. dalam situasi ini gitu misalnya, apakah suara terbanyak itu berpihak dengan kebijakan afirmasi action 30% apa enggak? Kan gitu, artinya kan dia menjadi nol lagi. Ya sama-sama karena kan berjuang, pemilih ya sama-sama itu ya. menggait pemilih gitu ya. Kalau kamu Tergantung mau jadi pemilihnya. ya kan gitu. Artinya perempuan memiliki peluang yang sama lagi. Jadi di Betul. pencalonan itu ada pengarus utamaan, jadi ada kebijakan 30%. Begitu kemudian di proses pemilihan, dia kembali sama-sama. Sama-sama. Jadi 30%-nya itu tidak lantas tercermin di sini, karena mekanisme calon yang jadi itu suara terbanyak. Nah, ini mungkin yang Bu Prof bisa kemudian lihat, apakah ketika pertarungannya menjadi seperti itu, laki-laki dihadapkan sama perempuan gitu. Nah, dalam tanda petik kemudian perempuannya jadi kalah set gitu ya. Kalah set atau karena berbagai sebab ya. Iya, kalah set atau sesungguhnya ya seperti tadi itu. Tapi saya tertarik itu kan afirmasi itu jumlah gitu ya. Apalagi soal teman. Jadi teman tuh saya mikirnya temennya harus sesama perempuan, nggak mungkin sesama laki-laki, harus sama laki-laki. Nah, itu nanti ya proses terkait dengan jalan. itu, menyambung yang disampaikan Pak Muslim. Apakah ini tadi kan kembalikan lagi ke pemilih bagaimana calon ini bisa menyajikan apa yang dimampu, apa yang bisa oleh kepada pemilih gitu. Apakah ini juga salah satu alasan pemilih gitu ya? Tidak ini memilih kualitas perempuan, calon itu apakah sudah bisa dibangun pada saat proses kampanye, tahapan kampanye ini, Prof? Bagaimana kualitasnya bisa disajikan? Ini apakah sudah bisa langsung terlihat atau bisa disajikan langsung? Iya, sebetulnya jauh sebelum itu bisa ya, kalau memang dia itu partai ini peduli ya terhadap itu. Ini kan partai peduli nggak terhadap kualitas itu? Apakah hanya sekedar dilamar untuk menjadi calon pada saat itu gitu, atau sudah dipersiapkan sejak awal dengan ada pelatihan-pelatihan kapasitas untuk politik untuk perempuan dan sebagainya, itu sudah dilakukan belum? Jangan hanya lip service ya, artinya kan itu bisa dilakukan yang betul-betul memang dia pengen punya kader, dia mau melakukan itu kalau dia punya rasa tadi. Kalau malu, kalau nggak punya kualitas kader, kualitas perempuannya kualitasnya bagus, malu gitu, harus punya rasa itu gitu. Nah, dulu tuh saya pernah punya pikiran begini, Mbak, ini sebetulnya affirmative action ini kan untuk membantu agar kebijakan-kebijakan ini berperspektif gender waktu itu kan gitu ya, agar menyuarakan kepentingan perempuan. Betul. Saya punya pikiran yang sangat jauh berbeda, nggak tahu sekarang masih relevan atau enggak. Bagi saya yang penting itu bukan laki-laki atau perempuan, yang penting itu perspektifnya. Percuma punya anggota DPR banyak perempuan tapi nggak berperspektif gender atau nggak berperspektif perempuan. Lebih baik punya anggota DPR laki-laki tapi perspektif gender, kan gitu. Iya, betul. Kalau saya pernah nulis di koran itu. Jadi bukan masalah laki-laki atau perempuan. Apakah ini juga yang terbangun saat ini di masyarakat bahwa sebenarnya saya ini perempuan, nggak harus diwakili oleh perempuan kok? Iya, kayak penting perspektifnya gitu. Karena selama orang-orang yang berjuang untuk menegakkan gender itu pikirannya masih mengkotak-kotakan begitu, nggak akan berhasil. Nggak akan berhasil. Jadi orang yang berjuang kesetaraan gender itu justru harus merangkul laki-laki. Karena ini sangat patriarkis gitu ya. Tapi misalnya gini kok, situasi di lapangannya itu ya soal mau sama mampu itu misalnya. Sesungguhnya stok yang mampu itu banyak, bisa nggak 30% atau bahkan lebih misalnya gitu ya. Artinya kalau memang stoknya itu ada kan nggak kesulitan untuk memenuhi kuota itu gitu. Tapi nggak mau. Nah, kalau nggak mau artinya ada situasi lain yang kemudian karena partai harus memenuhi ketentuan 30. Itu akhirnya dia mencari siapapun yang memang bisa didorong menjadi bagian dari calon yang diusulkan gitu akhirnya gitu. Karena kan tidak hanya sekedar itu ya, Mas ya. Jadi gini, yang mampu ini rata-rata dia udah settle ya, sudah punya pekerjaan bagus, sudah mapan, sudah
apa ya settle itu tadi di dalam Jadi nggak perlu kehidupannya. lagi berpolitik gitu. Nggak ngapain kerja keras untuk seperti itu gitu. Apalagi dunia politik kayak begitu. Nah, ini kan konstruksi yang terbangun pada masyarakat kita. Sehingga dari segi apapun, apalagi nanti terus dikonstruksikan lah, apalagi kamu perempuan, nah itu, ya kan? Itu kan masih ada tuh. Apalagi perempuan, ngapain sih? Nah, Jadi nggak ada itu masih situasi perempuan, oh ini calonnya perempuan, saya pilih perempuan deh, gitu. Misalnya nggak ada situasi yang Iya, tergambar saya gitu berharapnya ya, gitu. begitu. bahkan perempuan sendiri belum tentu milih perempuan. Karena dilihat calonnya kan. Ya. Nah, Padahal potensinya 50% lebih. Iya. Artinya kalau untuk semuanya milih menghasilkan perempuan, 30 perempuan, sebetulnya Masih bisa. sangat terpenuhi Tapi itu. coba bisa diteliti atau dilihat di data. Pemilih perempuan belum tentu memilih calon perempuan. Karena apa ya? Karena yang dipilih itu mungkin tidak berkualitas, yang dipilih itu. Apa ada pertimbangan itu juga? Fakta di lapangan. Oh, perempuan lebih pilih tahu. perempuan Lebih karena tahu. Iya, Anak-anak lebih sekarang dunia digital jangan dilupakan loh. Iya. Ya. Betul. Dunia digital jangan dilupakan, itu cepat banget itu. Buzzer-buzzer juga banyak sekali di situ, dan anak-anak muda sekarang ngerti banget itu. Kita belum ngerti, dia udah unggah track recordnya si itu ke media Ke media sosial, sosial. udah ngerti dia. Iya, kecepatan Kecepatan teknologi, itu. betul. Jadi pemilih pemula itu ngerti banget. Iya. Bahkan dia udah ngulik-ngulik segala macam, yang tua-tua nggak ngerti, dia udah dapat itu data. Iya. Ini luar biasa. Tapi masih ada perempuan-perempuan yang akhirnya terpilih dan menduduki ini tadi dari angka yang tadi saya sampaikan itu masih ada. Meskipun Masih nggak ada ya, 30%, Iya. belum kan 30%. terpenuhi. Ya. Iya. Ini dalam artian ini masih ada perempuan-perempuan yang masih bisa kita harapkan nih gitu. Kalau iyalah, kalau harapan itu selalu ada lah ya. Kalau harapan itu selalu ada gitu. Saya juga berharap begini, Bu, yang pinter-pinter itu loh mau jadi calon DPR, DPR RI gitu ya. Agar nggak begitu-begitu aja gitu. Iya. Coba kalau kita baca medsos, sebegitunya kita DPR RI itu sampai punya image yang kayak gitu, itu kan sedih. Saya sebagai akademisi, saya harus mendidik mahasiswa saya dengan nilai-nilai yang baik, Betul. harus mentransformasikan ilmu yang baik-baik, tapi di lapangan enggak. Itu kan sedih sekali itu guru sama dosen itu. Iya, karena tetap menanamkan yang baik, harapannya juga mahasiswa juga akan membawa baik, ilmunya tapi ya. dia lo enggak, Mbak, langsung seret, dia langsung protes. Punya stigma tersendiri. Punya tentang- stigma tersendiri karena kekuatan media sosial, digitalisme itu. Sampai ada anekdot, kalau satu kecelakaan satu mobil yang selamat sekian, kalau yang kecelakaan anggota DPR sekian, yang selamat satu Indonesia. Lah kan itu mahasiswa punya pikiran seperti itu, betapa sedihnya saya sebagai dosen. Iya, betul, Iya. betul. Saya sebagai dosen kan nggak boleh, nggak boleh begitu kan. Saya kan harus meluruskan itu. Betul. Harus bicara yang baik, normatif, agar anak ini nggak kebablasan punya stigma begitu jeleknya tentang Indonesia. Itu kan sedih itu saya. Betul. Ya, Sebagaimana kita iya. juga. Bagaimana saya harus meluruskan pikiran mahasiswa saya yang kayak begitu itu. Ya. Luar biasa. Iya. Belum lagi stigma negatif tentang anggota-anggota DPR perempuan yang menurut mereka gitu ya. Menurut mereka nggak punya kapasitas, menurut mereka ada kasus, menurut mereka Lebih banyak fleksinya. lebih banyak. Gitu kan coba. Tapi belum sampai ada pikiran masyarakat kecewa gitu ya, melihat calon perempuan yang sudah jadi, kemudian pikiran dalam tanda petik tadi bahwa perempuan itu kalau terrepresentasi itu akan lebih demokratik, bahkan mungkin lebih bagus dari Iya, laki-laki karena kepemimpinan. masih Itu ada pendapat begitu. tercermin nggak terhadap perempuan-perempuan yang sudah jadi itu, Bu? Sejauh ini. Saya kok melihatnya kok nggak tahu yang belum makanya. Kalau saya skeptis banget ya. Soalnya kalau kita yang di KPU kan nggak lagi ini ya, Iya. menjadi jangkauannya kita gitu ya. Iya. Jadi kita Tapi yang di kalau saya KPU lihat itu enggak pencalonan, representasi Kalau saya lihat di 30 luar gitu enggak. ya. Ya karena gini ya, karena role modelnya nggak mencerminkan seperti itu gitu. Sebetulnya masyarakat itu kan punya konstruksi bahwa perempuan itu lebih patuh, perempuan itu lebih bisa Ya. manut, lebih patuh terhadap aturan, ya tidak Lurus. berani aneh-aneh. Tapi saya termasuk yang lurus, sepakat gitu. bahwa perempuan itu tangguh loh, Bu.
Oh iya, jadi tangguh ya. Menjadi pendekar pencaksilat gratis setiap hari ya. Karena iya. itu memang ranah. Ranah Kan itu di ya, titik- di iya. titik tertentu lebih tangguh daripada laki-laki gitu. Karena di Tangannya medianya. jadi enam. Iya, Jadi nggak, artinya delapan. apakah ketangguhan itu nggak kemudian bisa implementasikan dalam konteks politik ini gitu Jangan misalnya. salah, perempuan itu tangguh, kelihatan tangguh karena nggak ada laki-laki di situ. Wah, tidak Iya, ada laki-laki nggak ada gitu. laki-laki di situ karena dunia domestik nggak, laki-laki nggak mau dekat-dekat. Bahkan dunia domestik itu menjadi kekuasaannya perempuan. Laki-laki nggak mau ngurusi yang kayak Nggak gitu. mau ya. Nggak mau, bukan tidak, nggak mau masuk ke dunia domestik, maka perempuannya jadi kelihatan tangguh. Tangguhnya bukan karena tangguh positif, ini tangguh Karena keadaan. disubordinasi. Jadi Ini tangguh disubordinasi Jadi dan saya bukan tuh ganda. membayangkan bahwa perempuan tangguh itu dia sanggup memutuskan bahkan untuk apa yang terbaik bagi dirinya Ada sendiri, beberapa tetapi juga perempuan buat begitu. keluarganya. Ada gitu perempuan misalnya. begitu, tetapi itu hanya tidak banyak. Itu perempuan yang androgen, itu Hmm. begitu. Perempuan androgen itu dia perempuan, Mm-mm. kodratnya perempuan, dia punya anak, punya sifat feminin, tapi dia punya sifat maskulin. Maskulinnya lebih besar, dari Sehingga dia feminitasnya logis, ya. tidak nangisan, Oh. gampang memutuskan, Iya. berani. Itu perempuan androgen. Ada. Ya kayak saya lah Iya betul betul. Tapi Perempuan apa itu ada maskulin, di perempuan. perempuan? karena, Iya. karena saya lebih mengumpulkan logika gitu ya. Jadi saya tidak cengeng. Urusan nangis itu justru nggak kepikiran. Yang penting selesaikan dulu, nangis belakangan. Ya kalau perempuan yang ini kan nangis dulu, urusan Iya, belakangan kan iya, gitu. betul, Kalau saya betul. enggak, ini harus selesai dulu nangisnya itu belakangan gitu. Nah, Tapi kan ini bisa jadi bekal seperti untuk masuk itu ke yang saya ajarkan ke mahasiswa saya. Artinya Jadi- ada profil ya yang Iya, ada. Perempuan politik androgen perempuan juga, yang iya. bagus, misalnya Iya, harus sosok androgen itu. Maharani misalnya gitu. Seperti inilah yang kemudian dia Iya, ini salah satu profil, salah Iya. satu sosok yang bisa Sesungguhnya dibawa ke dibutuhkan. dunia-dunia politik. Iya. Betul. Nah, jadi perempuan itu tangguhnya harus begitu, Mas. Jadi jangan tangguhnya di bidang jungkir jempalik di makanya jangan bangun sebelum matahari terbit, tidur sebelum mata suami terpejam, bukan itu gitu. Nggak. Tapi bagaimana dia punya sifat yang androgen. Iya, karena kan Iya. kan gini ya, di dunia politik misalnya katakanlah itu kan lekat dengan pembuatan keputusan. Betul. Iya. Jadi dalam konteks perempuan yang tadi Berani kita diskusikan ngambil, ya. tangguh, berani, itu ya dalam prakteknya itu juga Harus berani di situ. mengambil keputusannya ya oke-oke aja gitu. Nah, kenapa Misalnya tidak? Bu, yang Ya. paling sederhana Nah. nih, memutuskan sekolah anaknya harus di mana misalnya. Itu dalam tanda petik banyak tuh keputusan perempuan Kenapa? yang diterima. Kenapa? Otoritas itu. Kenapa? Karena itu nanti akan menjadi urusan ibunya antar jemputnya. Bukan urusan bapaknya. Bukan bolanya bapaknya ya. Nanti ambil rapot urusan ibunya, bukan Karena urusan bapaknya. Ada dampak-dampak di belakangnya yang Betul. harus dipikirkan oleh Iya, perempuan. Itu sangat patriarki, beda dengan politik. Politik beda. Begitu aturan keputusan ini semuanya laki-laki berkepentingan. Karena kalau keputusan begini aku dapat apa ya? Mereka udah ngomong gitu. Perempuan enggak ngomong begitu. Maka dia diem. Kalau aku memutuskan begini aku dapat apa ya? Yang laki-laki ngomong begitu Ya, dalam kalau hatinya. katakanlah kalau Gitu. itu muncul dari politik laki-laki kan politik yang sama bisa ke perempuan untuk Bukan mempengaruhi sifatnya jangan begitu. perempuan itu tadi. Gitu ya, Perempuan jadi- sifatnya dididik untuk tidak begitu. Jadi perempuan lebih submisif, lebih manut, bukan asertif. Iya. Nah, coba kalau asertif itu di bidang kayak gitu, pasti bermanfaat. Tapi ini beda. Begitu ada kebijakan, yang laki-laki udah ribut. Wah, kalau aku gini nanti aku dapat apa? Kalau aku mendukung ini aku dapat. Si perempuan diem aja. Ini bedanya kalau dengan yang urusan sekolah tadi. Urusan sekolah itu wis bu urusanmu. Kowe mbok sekolah kendi karepmu karena kau sing ngantar jemput kowe ya kan gitu. Beda dong. Punya ruangnya sendiri-sendiri. Iya, itu Prof. makanya. Jadi gimana? Ya kalau saya satu-satunya cara antara lain ya itu harus mendidik anak-anak kita, anak-anak perempuan dan laki-laki Khususnya kita itu perempuan. khususnya perempuan harus menjadi androgen. Bukan banci loh ya, Iya. beda loh ya ini. Iya, iya. Ini harus menjadi Androgen androgen itu bahasa ya. akrabnya tomboy gitu. Iya, tomboy, Tomboy. berani, Perempuannya Pas masih asertif, ada. ya, Iya, dia tetap memang tidak keluar dari kodratnya, tapi Betul. dia punya logika yang lebih maju daripada perasaannya. Nah, ini terkonfirmasi Nah, nih itu. bahwa perempuan tangguh tuh tomboy. Setengah laki-laki. Iya. Iya, saya sepakat, tapi tidak melulu yang tomboy itu Iya. meninggalkan dirinya sebagai Iya, perempuan. iya. Tidak harus menjadi setengah laki-laki. Iya, ya.
iya. Tidak harus menjadi setengah laki-laki. Ini tadi dia hanya bisa nggak menangis gitu ya, dia berani mengambil risiko. Menangisnya Menangisnya ada, iya, cuman tapi nanti urusannya iya, gitu. Bukan di tempat yang kebalikannya gitu. lain, Kalau betul. perempuan yang tidak androgen itu kan nangis duluan, urusan Saya belakangan. termasuk laki-laki yang juga menangis, Bapak. Boleh laki-laki menangis. Semalam Iya. melihat kenyataan Nangis ya? Argentina bisa menang, itu menangis. Karena terharu ada di situ. Iya, Prof. Marhen, Pak Muslim, ini menuju ke pemilu 2029 yang sebenarnya tuh nggak lama lagi kita Iya. jelang 2007 besok Sudah mulai tahapan sosialisasi. sosialisasi ketentuan Iya, baru, betul kemudian sekali. tahapan segera dimulai. Iya. Gitu. April itu mungkin sudah mulai itu. berjalan ya Bapak ya. Nggak kerasa kan Prof untuk Iya. 2029 nanti? Kayaknya belum selesai urusan yang kemarin gitu. Iya betul. Ini melihat keterwakilan perempuan yang harus dipenuhi oleh para peserta pemilu. PR terbesarnya sebenarnya apa dari pandangan Prof. Marhen sebagai akademisi? Ya, jadi kalau PR terbesarnya menurut saya adalah bagaimana sih sebetulnya mendekati atau katakanlah membuat para pemilih-pemilih perempuan ini sadar gitu ya, sadar mau memilih orang yang punya kemampuan, dan apalagi kalau itu calonnya perempuan jangan punya pandangan misoginis dulu gitu. Kan selama ini masyarakat itu punya pandangan misoginis dulu terhadap perempuan. Pandangan misoginis itu adalah pandangan kebencian terhadap perempuan. Pandangan gitu ya. tidak mengakui perempuan sehingga dia nggak layak dibela, nggak layak dipilih. Ini yang harus selalu disosialisasikan, jangan begitu dulu gitu. Nah, pemilih pemula itu wajib diberitahukan seperti itu, dan dia juga harus diberi penguatan empowerment, bukan pemberdayaan aja, tapi dia harus punya empowerment, harus bisa memberdayakan dirinya sendiri gitu. Yang kayak gini ini khusus kepada perempuan atau kepada laki-laki? Perempuan. Ya, karena tadi konteksnya strategisnya untuk perempuan ya. Jadi empowerment itu perlu dibangun untuk pemilih-pemilih perempuan dulu. Calon juga harus begitu. Calonnya harus relate. Jadi calon-calon yang mau menduduki di DPR RI itu, DPRD RI ya harus punya empowerment, harus punya keberdayaan diri dulu, jangan diperdayakan, tapi memberdayakan dirinya dulu gitu. Ikhlas nggak sih Bu laki-laki terhadap perempuan itu yang jadi misalnya? Sama tuh? Enggak, gimana? kan pertanyaan ini ya yang mungkin di luar soal-soal itu. Ikhlas nggak sih laki-laki sebenarnya kalau perempuan dicalonkan dan jadi misalnya? Kalau laki-laki paling nggak ikhlas kan? Kalau laki-laki kan nggak ikhlas pasti. Iya, kenapa perempuan gitu? Iya, karena ini ranahnya politik, ini ranahnya laki-laki. Seolah-olah kalau ada perempuan itu ngapain nih ibu rumah tangga ikut manyak-manyak ke sini kan gitu. Seolah-olah itu dia punya pikiran begitu. Maka akhirnya perempuan-perempuan yang bisa masuk ke dalam dunia-dunia seperti dunia politik ya, dunia yang sangat keras itu terpaksa harus mengubah dirinya menjadi setengah laki-laki, padahal kan nggak harus begitu. Nggak harus begitu gitu. Tapi terpaksa harus merubah dirinya menjadi setengah laki-laki atau menjadi perempuan seperti yang diinginkan oleh laki-laki. Ini kan bahaya. Nah, kalau itu dalam politik konteksnya bahaya. Dia justru bisa disetir karena dia nggak punya empowerment. Itu perlunya empowerment itu tadi, bisa memilih, bisa ngerti mana yang baik, berani asertif, berani menolak. Asertif, berani mengemukakan pendapat, itu penting untuk calon-calon. Dan ini harus dilakukan oleh partai politik. Partai politik menyiapkan calonnya harus begitu gitu, harus berani, harus diberi penguatan di situ ya, empowermentnya harus dibangun oleh partai politik kepada kader-kadernya yang perempuan itu gitu. Jangan justru ngumpulin kader perempuan selalu ditarik ke belakang lagi, Ini PR-nya kan berarti ngumpulin perempuan yang mau. Iya kan? Artinya kalau misalnya yang digambarkan Bu Prof itu ya punya potensi, dia androgen tadi atau bahasa tadi tomboy tadi misalnya ya. Tapi kalau pada faktanya mereka nggak mau masuk ke dunia politik, itu kan kembali lagi bahwa partai punya tantangan terhadap ketersediaan ya, yang dibayangkan bahwa perempuan harus seperti itu. Mungkin misalnya. Juga harus ini juga kali ya, situasi politik ini harus lebih bagus dulu gitu. Karena kan gini ya, perempuan itu melihat kenyataan seperti ini, sehingga dia mau
Ya, sebetulnya aku mau sih, tapi sebetulnya aku mau sih, tapi itu tapinya ini gitu. Tapi itu menyimpan apa? Ada rahasia yang tidak Ya, terungkap gitu, atau betul. itu sebuah tuntutan yang banyak misalnya gitu. Tapi situasi politiknya kayak gitu kayaknya enggak lah. Nah, padahal sebetulnya banyak ya calon-calon kayak kapasitas-kapasitas yang memenuhi kan banyak, tapi dia sudah settle di sini, sudah mapan, sehingga dia kalau mau masuk ke dunia yang tapi tadi, dia Boleh nggak itu tahu. disebut bahwa sesungguhnya perempuan yang seperti ini itu mendukung afirmasi 30%, tetapi dirinya nggak masuk dalam konteks Mendukung, ya mendukung, sangat ketercapian mendukung gitu. itu ya, sangat mendukung, tetapi ya kan sangat mendukung, tapi ini kalau hanya sekedar jumlah pasti terpenuhinya Terpenuhi. gampang. Kalau sekedar jumlah terpenuhinya gampang. Oh. Nah, tapi yang jumlah yang gampang itu tadi, sudahkah sesuai dengan itu? Kan katanya, tapi katanya itu kan belakangan aja dulu gitu. Yang penting affirmative action, ketemu temennya dulu kan Iya, gitu. banyak tadi itu Nah, sehingga yang ada banyak temannya sehingga dia ngomong, berani gitu. berani Asertif bersuara. dulu gitu, berani dulu, ada yang mendukung dulu gitu. Karena kalau misalnya seperti saya ya, saya itu di kampus menjadi seperti martir ya bagi teman-teman. Artinya gini, ayo Prof ngomong Prof, saya nih yang disuruh ngomong gitu. Kalau ada kebijakan yang harus dikritisi, yang disuruh ngomong saya. Ada nggak di DPR itu orang yang jadi martir kayak gitu? Mau nggak? Atau sesungguhnya punya potensi kalau perempuan yang seperti itu sudah ngomong, itu sudah langsung Iya, bisa langsung. menaklukkan Betul. laki-laki sesungguhnya. Iya. Jadi kalau itu kayak gitu Mbak, ayo Prof ngomong Prof. Ayo. Alah kok aku terus selalu bilang gitu. Karena dianggap mampu Iya, mewakili. betul. Ya ada nggak yang begitu gitu di yang jadi seperti itu kan bagus Iya, sebetulnya. Ini yang sedang diupayakan oleh KPU juga, Prof. Jadi Betul. tidak hanya memberikan pendidikan pemilih, bagaimana pemilih ini bisa menyalurkan hak pilihnya, tetapi ada segmen khusus ya Pak Muslim Iya, di iya. KPU. Jadi perempuan memang menjadi bagian dari salah satu sasaran target kita gitu ya. Iya. Cuman tadi itu yang kita kemudian pikirin ya, Bu Prof ya. Jadi selama ini memang begitu soal isu perempuan itu, kegiatan-kegiatan yang kemudian lebih dominan itu kepada perempuan. Iya, domestik kan? Iya, enggak, maksudnya itu dikhususkan kita kepada perempuan. Iya, Nah, oke. sesungguhnya itu apakah kita meningkatkan pemahaman itu kepada perempuan Kepada atau justru semua kepada masyarakat, laki-laki gitu kepada misalnya. masyarakat, baik Jadi laki-laki perempuannya itu maupun udah perempuan. oke gitu, tetapi laki-laki itulah yang Iya, kemudian harus betul. dijelaskan bahwa ini Masyarakat. perlu loh perempuan, ini penting loh. Iya. Ini 30% loh, ini bisa begini itu enggak harus begitu enggak? Iya. Kalau memang harus begitu kan berarti cara Umum pandang kita saja. yang khusus kepada Terus perempuan salah harus itu. kita mulai pikirkan lagi gitu Iya. ya. Jadi yang diperbanyak itu misalnya laki-laki. Laki-laki. Isu perempuan Betul. tapi yang Betul. banyak dijelaskan harus ke Betul. laki-lakinya Betul. misalnya gitu. Ini jadi PR bersama, PR semua lini, bahwa kita harus mencari, kalaupun harus ada perempuan yang mewakili perempuan, harus dimunculkan perempuan yang mau dan mampu itu tadi. Betul sekali. Prof Marhen, Pak Muslim, terima kasih sekali. Diskusinya ini sangat menarik, Sangat menarik sangat ya. panas, dan kayaknya perlu dilanjutkan untuk Untuk sesi Sesi berikutnya. selanjutnya. Nanti kita hadirkan lagi Prof Marhen di sini. Sekali lagi terima kasih untuk Sama-sama, waktunya, Prof Nunung. Marhen, Sama-sama. Pak Muslim. Terima kasih. Terima kasih Bu Terima Prof. kasih sekali lagi. Sama-sama. Dia berkunjung ke tempat Iya. kita. Terima kasih, terima kasih. Ya teman pemilih, demikian tadi bincang-bincang saya dengan tamu-tamu spesial. Ada Profesor Dr. Tri Marheni Pujiastuti dan Bapak Muslim Aisyah. Terima kasih sudah selalu mengikuti media sosial KPU Provinsi Jawa Tengah, tentunya untuk mendapatkan informasi terkait dengan pemilu maupun informasi penting lainnya. Jumpa lagi dengan saya Nunung di podcast KPU Jateng episode selanjutnya. Podcast KPU Jateng, terupdate, bersuara kepemiluan. Nah.